Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita datang, kita sujud di hadapannya, kita membawa setiap pujian, kita membawa setiap hormat syukur untuk Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak terselami dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Dia sungguh baik. Kau baik Tuhan, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
dengan setiap hatimu. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami. Sebab Kau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Kemuliaan hanya Jemaat Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu ku mau menyembah-Mu.
Tuhan beri sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, ini setiap kami Tuhan yang lebih lagi bersuka cita menaikkan syukur kami, menaikkan setiap Tuhan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau turunkan sukacita, Roh-Mu Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik, amin. Dia ajaib dalam hidup kita. Yesus ajaib. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Katakan bersama, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indah, sama bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sebab Yesus ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sebab tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Kita merasakan kasih Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Yesus. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Cepat Tuhan katakan tak berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, Bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. sekali lagi dengan segenap hati katakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib.
sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib, amin. Dia ajaib atas hidup kita. Mari kita kembali lagi datang kepadanya untuk kita mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama kami, Bapa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Tuhan. Hanya Engkau lah kasih yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dan kami mau terus berharap kepada Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perjalanan mulia. Teguhkan setiap hati kami, Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang anugerah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita pujikan dari awal dengan segenap hati. Di setiap musim hidupku, tak
Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Allah. Mari segenap hati sekali lagi yang percaya dengan segenap hati. Bersama-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini roh kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu saja Yesus Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami mampu, bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Hirala bala 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 sekenara lamala sandara laya. Engkau yang bertindak memberi kemenangan, pertolongan-Mu ajaib. Hirala sekenara laya. Anugerah-Mu besar bagi kami, besar melimpah. Kita mau berikan sorak-sorai bagi Allah kita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia yang hidup. Anugerah-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya ajaib tetap berlaku atas hidup kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Ketika kami tetap berjalan bersama Yesus Tuhan, kami akan terus melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami, jadikan kami murid yang baik untuk kami boleh mendengar dan melakukan setiap ajaran firman-Mu Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang sepakat, yang percaya, sama-sama kita aminkan dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan bagi Allah kita yang terbaik. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat seluruh tim pemuji yang sudah memberkati kita sore hari ini. Dan malam hari ini diberikan kepada saya sebuah judul firman Tuhan, hidup penuh kemungkinan. Saya mohon maaf, seperti halnya pagi tadi, saya harus melepas masker saya karena amat sangat mengganggu ketika saya menyampaikan renungan pada malam hari ini. Hidup penuh kemungkinan. Di dalam hidup kita sehari-hari di semesta raya ini kita akan menghadapi berbagai-bagai kemungkinan, berbagai-bagai variasi hidup, berbagai-bagai alternatif hidup. Baik terjadi pada setiap makhluk hidup seperti panjenengan dan saya, ataupun pada benda-benda mati. Taruh kata beberapa butir telur. Dari telur yang sama saya bisa membuat bermacam-macam variasi menu, variasi hidangan yang juga akan menentukan berbagai-bagai macam bentuk penampakan dan rasa yang berbeda. Juga ketika dijual pun nilai nominalnya, nilai ekonomisnya juga berbeda. Satu butir telur ayam berharga kurang lebih 1.500 hingga 2.000 perak sebutirnya. Tetapi ketika kita goreng, kita jadikan telur mata sapi, kita kocok, kita jadikan telur dadar. Sebutir telur yang sama ketika diolah harganya, nominalnya berubah, penampakannya juga berubah, rasanya juga berubah. Dan ketika saya tambahi dengan beberapa daging giling, sayuran, saya bumbui sedemikian rupa, mungkin dibuat martabak, mungkin dibuat fuyung hai, capcay dan lain sebagainya. Di warung-warung makan medium, warung-warung makan menengah, harga seporsi martabak mungkin bisa berharga 25-30 ribu rupiah.
Harganya melambung tinggi berdasarkan apa yang dibuat. Variasi-variasi yang membuat telur itu menjadi lebih berharga. Lebih-lebih ketika masuk ke rumah makan yang tingkat tinggi, high class, atau mungkin hotel bintang 5, telur yang sama akan berharga sedemikian mahal. Karena apa? Kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif, variasi-variasi yang membuat telur itu berubah. Telur itu menjadi lebih bernilai secara ekonomi. Demikian juga halnya dengan panjenengan dan saya. Jangan pernah menjustifikasi, jangan pernah menghakimi hidupmu di masa depan akan sama persis ketika engkau ada sore ini. Dalam segala keterbatasanmu, dalam segala kelemahanmu, dalam segala ketidakberdayaanmu, jangan pernah engkau mengibarkan bendera putih dan berkata maaf bicara. Orang Jawa bilang dasar balungan kiri. Diapa-apakan pun nasibnya tetap sama. Di hadapan kita ada sepasang suami istri, Bapak Ibu Gembala sidang kita yang sekitar 30 tahun yang lalu hadir di kota Solo tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Pengharapannya pun saya yakin, saya percaya tidak pernah bermimpi ketemu panjenengan sekalian di ruangan yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Saya percaya saya kenal beliau berdua, begitu dekat. Saya kenal kualitas mereka, saya kenal apa yang mereka bawa, apa yang mereka punya. Ibu Gembala enggak lulus SMA. Ketika ketika bedol kampung dari Magelang ke Solo, saya percaya pengharapannya enggak akan bisa seperti ini. Demikian juga dengan Bapak Gembala. Hanya dengan sebongkah tas tukang sulap, berisi baju-baju yang dengan buru-buru diambil dari jemuran, belum kering benar, masuk ke kampung Gambiran. Hanya bermodalkan sebuah RE King waktu itu, mulai melayani Tuhan di tempat ini. Jangan pernah engkau menyerah, sekalipun hidupmu hari ini begitu kepepet, begitu ke pojok. Selama engkau dan saya mendasarkan hidupmu dengan takut akan Tuhan, Allah yang sama yang membuat beliau berdua mendapat kasih karunia seperti ini, Allah yang sama pula yang akan mengangkat hidupmu dan saya dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya dengan satu resep, takut akan Tuhan. Yang percaya, angkat tangan kananmu tinggi. Yang percaya saja angkat tanganmu tinggi dan lambaikan tanganmu, katakan amin. Katakan amin. Takutlah akan Tuhan dan engkau, saya akan menikmati hidup penuh kemungkinan. Kita akan belajar seorang bernama Sakius yang juga mendapatkan hidup penuh kemungkinan dari seseorang yang begitu dibenci, seseorang yang dianggap musuh bagi bangsanya sendiri, tetapi di kemudian hari dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama dari Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul perikop Sakius. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Simak baik-baik ayat 7.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kalaulah boleh saya menggambarkan, saya mendeskripsikan kondisi, keadaan, perilaku, watak, karakter Sakyus. Sakyus adalah seorang yang pendek tubuhnya. Dikatakan pendek tubuhnya, tetapi sekalipun pendek tubuhnya, isi kepalanya gak sependek tubuhnya. Dia seorang yang pandai, seorang yang berpendidikan tinggi. Mengapa saya berani menafsirkan seperti itu? Sakyus adalah seorang kepala kantor pajak. Kantor pajak Kabupaten Yeriko, Provinsi Galilea. Seorang yang begitu terpandang karena kepandaiannya. Seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Itulah Sakyus. Tapi di samping pendek tubuhnya, Sakyus juga pendek moralnya. Sayang seribu sayang, moralnya sependek tubuhnya. Demi uang, firman Tuhan bertutur, Sakyus menghalalkan segala cara demi mendapatkan harkat dan martabat. Demi kemuliaan dunia, Sakyus menghalalkan segala cara. Karena itu firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, banyak orang gak seneng, gak suka pada Sakyus. Mereka berkata, Yesus kok maunya menumpang di rumah orang berdosa. Sakyus dibenci oleh tetangganya, dibenci oleh kaumnya, dibenci oleh bangsanya sendiri. Karena demi uang, dia menghalalkan segala cara. Dan hari-hari ini, bukan hari-hari ini saja, sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Demi kedudukan, orang menghalalkan segala cara. Belum kuat berdiri kokoh di atas kakinya sendiri, sudah macam-macam. Sudah punya keinginan yang neko-neko, kata orang Solo. Belum lama kita mendengar begitu banyak anak-anak muda menjadi crazy rich di Republik ini. Yang di Aceh, yang di Bandung, yang di Medan. Mereka pamer kekayaan. Ada jargon yang berbunyi, wah murah banget. Dari ujung sepatu sampai ujung rambut nilainya lebih dari 1 miliar. Dari mana dapetin uang? Dari hal yang gak benar. Tipu sono, tipu sini. Saya mau bertanya, apakah si Indra Kents itu nggak ngerti konsekuensinya apa ketika dia melakukan hal itu? Saya kok yakin dia tahu segala konsekuensi ketika apa yang dia perbuat terbongkar. Tapi tutup mata, tutup telinga, demi apa? Harkat, martabat, dihargai orang, dipuji orang. Orang Indonesia berkata ada gula, ada semut. Seringkali orang hanya melihat casing kita, penampakan kita, mobil yang kita punya, rumah yang kita miliki, harta benda yang mungkin ada di pergelangan tangan kita, di jari-jari kita. Itu membuat orang terpana. Dan yang kita kejar adalah hal-hal duniawi. Sekalipun firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia hanya melihat apa yang dilihat. Tapi Yesus tidak melihat apa yang dilihat manusia. Dia melihat jauh ke dalam hatimu. Dia bukan menghargai apa yang kita punya. Dia bukan menghargai apa yang kita miliki. Tapi hatimu, hati yang takut akan Tuhan, itu yang dicari oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, pendek yang kedua. Pendek yang ketiga, maaf. Sakyus pendek rasa sosialnya. Dia seorang raja tega. Dia peras kaumnya, bangsanya sendiri, demi target yang dibebankan di pundaknya. Demi target yang harus dia penuhi mungkin setiap bulannya. Dia injak, dia peras. Dia menghalalkan segala cara, tidak pandang bulu. Sekalipun kaumnya sendiri. Yang keempat, pendek nilai agamawinya. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengajarkan orang menjadi raja tega. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan umatnya untuk menghalalkan segala cara. Apa yang dilakukan oleh Sakyus menggambarkan
Dia bukan seorang Yudaisme yang taat. Dan hal itu membuat Sakyus menjadi seorang yang kaya, seorang yang berada, seorang yang berpunya. Tapi apa yang dia miliki tidak membuat hatinya damai, sejahtera. Dia gelisah, dia khawatir, terbukti dia coba dengan sekuat tenaga hanya untuk melihat seperti apa toh Yesus itu. Mengapa? Dia begitu penasaran. Penasaran ketika didengar satu hari ada seorang pendeta muda bernama Yesus Kristus akan melintasi kotanya, akan lewat kotanya Yeriko. Mengapa dia penasaran? Beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, Sakyus sudah mendengar dari omongan mulut ke mulut orang-orang Yahudi. Ada seorang rabi baru, rabi muda, bernama Yesus Kristus, lulusan sekolah tinggi teologi Padang Gurun. Memberitakan warta Injil, kabar baik yang berbeda dengan rabi-rabi yang sudah ada waktu itu. Berwibawa penuh kuasa roh, firman Tuhan mencatat. Apa yang disampaikan Yesus keluar dari kuasa Roh Kudus yang membuat orang-orang saat itu terpana akan pemberitaan firman yang Yesus katakan. Dan Sakyus pun mendengar ternyata pendeta muda ini, rabi ini pun dibekali kuasa yang luar biasa, menyembuhkan begitu banyak sakit penyakit, mentahirkan yang kusta, mencelikan mata yang buta, membangkitkan seorang pemuda Naim. Dia mendengar itu. Sakyus juga mendengar. Si pemuda ini, si pendeta muda ini menghentikan angin sakal, berkuasa atas semesta. Dan Sakyus berharap mungkin orang ini, pemuda ini bisa menjadi solusi, memberikan jalan keluar atas galaunya hatiku, gundah gulanya perasaanku yang tidak pernah bisa terobati dengan materi yang aku punya, dengan uang yang aku punya. Saya punya teman yang kalau tidur di malam hari itu pasti lebih di atas jam 12, jam 1 malam. Mungkin Anda berkata, mungkin tekanan hidup bro, mungkin gak punya uang bung, mungkin susah hidupnya. Maaf, seperti tadi pagi saya katakan, kenalan saya ini, teman saya ini, misal hanya wahing aja ya, hajing, keluar duit saudaraku. Saking banyaknya duit yang dia punya. Di satu kota tidak perlu saya sebut, keluarga teman saya ini ketika dikumpulin hartanya, bayar pajak number 1, nomor 1 di kota itu. Anda bisa bayangkan begitu besar kekayaan yang dia miliki. Tapi untuk sekedar sari, tilem, turu, ngeleker, harus mimik 1-2 butir pil penenang. Dia tidak bisa beli enaknya tidur dengan uang yang dia miliki. Dia tidak bisa beli ketenangan hidup dengan materi yang dia punya. Demikian juga Sakyus, hatinya gundah gulana. Karena itu dia coba kejar, pengen tahu, siapa tahu si Yesus ini bisa membuat aku damai sejahtera. Karena itu dia segera keluar dari kantornya, menjumpai rombongan Sang Yesus Kristus itu yang ada jauh di depan sana. Dia coba terobos gerombolan orang-orang yang begitu mengeluh-elukan Yesus waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata, karena tubuhnya pendek, dia mengalami kesulitan untuk menerobos serombongan orang-orang Yahudi yang tinggi-tinggi besar. Dia mengalami kesulitan hanya untuk sekedar menjamah jubah Yesus, melihat seperti apa toh wajah Yesus itu. Kerinduan yang begitu menyala, kerinduan yang begitu berkobar-kobar terhalang oleh pendeknya, keterbatasannya, kekurangannya akibat tubuhnya pendek.
Tapi Sakius tidak kurang akal. Dengan segala macam cara, dia coba tetap untuk bisa melihat Yesus. Dan demi dilihat di ujung jalan, ada sebatang pohon ara yang dia yakin rombongan itu akan berjalan melintasinya. Dia lari mendahului rombongan itu, lari dan segera memanjat ke atas pohon ara, cari tempat yang begitu strategis di atas pohon ara, metongkrong di sana melihat, mendapatkan posisi yang baik untuk melihat seperti apa toh Yesus itu. Dan kerinduan hati Sakius, kerinduan hati Sakius untuk berjumpa dengan Yesus mampu menggetarkan hati Yesus, menggetarkan roh yang ada di dalam diri Yesus, sehingga di tengah kerumunan orang banyak, Yesus melihat di atas pohon ara seorang cepol menanti kedatangannya. Dia berkata, Sakius, turunlah. Pertanyaan saya, sudahkah hari-hari ini di tengah kesulitan yang melanda republik ini, engkau dan saya sudah belajar menggetarkan hati, menggetarkan roh pemilik surga dengan doamu, dengan penyerahan hidupmu, dengan puasamu mungkin. Goncangkan penghuni surga dengan teriakanmu, pengharapanmu, kerinduanmu, seperti halnya dilakukan Sakius. Dan ucapan Yesus menggoncangkan hati Sakius. Terbukti selepas peristiwa itu, Sakius yang pendek tubuhnya, Sakius yang pendek moralnya, pendek rasa sosialnya, pendek agamawinya, berubah 180 derajat. Anda bisa baca sampai ayat yang ke-10. Di ujung-ujung kisah ini, Sakius memberikan 4 kali lipat apa yang sudah dia rampas, apa yang sudah dia peras dari orang-orang Yahudi. Dia kembalikan dari seorang yang tamak, kikir, pelit, diubah menjadi seorang yang super duper dermawan. Dan di akhir kisah hidupnya, Sakius menjadi penggenap dari hilangnya satu orang murid Yesus. Clement, seorang uskup Roma yang menjadi paus di Roma di tahun 88 hingga 98 Masehi, mencatat bahwa Sakius ini berganti nama menjadi Matias, yang di kemudian hari menggantikan Yudas yang mati bunuh diri. Dari seorang yang dibenci, seorang yang tidak berharga di antara kaumnya, ketika rindu berjumpa Yesus, ketika menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Yesus, Sakius mengalami kemungkinan hidup, kemungkinan mendapat kehidupan yang lebih bermanfaat, hidup yang penuh kemuliaan. Kisah yang kedua, yang pertama Sakius, yang kedua 12 orang rasul Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika melayani di muka bumi ini di daerah Galilea, tidak saja memiliki 12 orang murid yang kita kenal dengan 12 orang rasul, tetapi sejatinya Yesus pun memiliki beberapa kelompok murid yang lain. Panjenengan bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, Yesus juga memiliki kelompok 70 orang murid. Yohanes 3 Anda bisa baca, Yesus juga memiliki orang-orang atau rabi-rabi Yahudi menjadi muridnya, sekalipun secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan seorang bernama Nikodemus menjadi murid Yesus. Juga di dalam Yohanes pasal yang ke-38 hingga 42 ada seorang bernama Yusuf Arimatea, seorang anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama, seorang yang terpandang karena kedudukan jabatannya sebagai pemimpin agama Yahudi, pun menjadi murid Yesus.
Tapi yang mau kita fokus lihat belajar malam hari ini hanya 12 orang murid. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saya akan sebut beberapa nama dari ke-12 rasul ini untuk kita belajar apa karakternya. Simon Petrus, kita tahu dari apa ayat-ayat yang sering kita baca, seorang yang temperamennya meledak-ledak, emosinya tinggi, sumbu pendek. Orang Solo bilang, waktu pilpres tempo hari, saya mengikuti percakapan-percakapan di medsos begitu ngeri. Senggol bacok. Ngeri saudara. Demikian juga seperti halnya Petrus. Tidak bisa kepidak bayangannya. Senggol plek. Senggol keluar kata-kata kotor. Orangnya keras kepala. Bahkan firman Tuhan berkata, Petrus ini seperti halnya batu karang yang teguh, kuat pendiriannya di saat-saat tertentu. Ketika nyaman, tanpa himpitan, golek duit penak, sehat, rumah tangganya ayem tentrem, batu karang yang teguh. Tapi ketika angin badai menghampiri, Petrus yang sudah berjalan di atas air pun jatuh terperosok. Matius pasal yang ke-26, bisa Anda baca nanti, satu perikop utuh. Ada kisah ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya. 3 diantaranya bernama Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes ke Taman Getsemani, di mana Yesus hendak ditangkap. Kisah itu menceritakan hanya Petrus yang menghunus pedang, membacokkan pedang itu ke telinga Malkus, telinganya potol. Itulah mujizat terakhir yang dibuat oleh Yesus sebelum kematiannya. Dia melekatkan kembali telinga Malkus. Gagah luar biasa, emosinya tinggi, temperamental. Tetapi beberapa jam kemudian hanya ketemu seorang remaja belia perempuan, seorang hamba di sekitaran halaman mahkamah agama waktu itu ketika Yesus diadili. Si hamba wanita ini yang masih belia berkata, si om, bukanlah si om ini adalah satu di antara murid-murid Yesus yang sedang diadili itu? Mboten, aku enggak kenal Yesus. Padahal sebelumnya dengan gagah berani Petrus dengan pedang terhunus berusaha membela Yesus. Tapi ketika masalah terjadi, gurunya ditangkap, rabinya ditangkap, Mesiasnya ditangkap, kecut hatinya. Hanya dihampiri oleh seorang remaja kecil, dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan tidak sampai di situ. Injil yang lain berkata, Simon Petrus menaikkan sumpah serapah, menyampaikan sumpah serapah demi mereka percaya Simon bukan bagian dari 12 orang murid. Matius, seorang pemungut cukai, tukang ngutil, tukang korup. Hari-hari ini kalau panjenengan nonton TV, lihat berita online, begitu banyak orang-orang Kristen yang KTP-nya, kolom agamanya berjudul Kristen atau Katolik, mengenakan rompi berwarna oranye. Gegara apa? Ngutil, korup,
ngerampok uang rakyat demi apa? Harkat martabat. Itulah Matius, Yakobus, dan Yohanes. Dua anak Zebedius ini diceritakan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20 dan 21. Dia pinjam jasa ibunya, nyokapnya, untuk nembung, untuk ngelamar Yesus, ketok-ketok hatinya Yesus. Gusti, beri kesempatan kedua anakku nanti. Ketika engkau berkuasa kelak, karena pandangan orang-orang Yahudi berharap Yesus sebagai Mesias akan melepaskan mereka menjadi penguasa atas tanah Yudea, membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Itu pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi kebanyakan, dan satu diantaranya adalah ibu daripada Yohanes dan Yakobus minta kepada Yesus, nanti kelak tempatkan kedua anakku ini ke posisi yang terhormat di sebelah kanan dan kirimu. Pakai ibunya sebagai pijakan. Orang Solo bilang pancatan untuk naik derajat. Egoisnya luar biasa. Thomas, seorang yang peragu. Kalau misalnya, seandainya saya hidup 2000 tahun yang lalu di tanah Galilea, menjadi salah satu penduduk Galilea yang kemudian jumpa dengan Yesus, dan Yesus minta tolong ke saya, tolong berikan list, daftar orang-orang yang akan aku pilih menjadi murid. Murid-murid yang saya sebut tadi, Simon Petrus, Thomas, Matius, Yakobus, Yohanes, tidak akan pernah saya masukkan ke dalam list daftar untuk saya sampaikan kepada Gusti Yesus. Monggo dipun pahami, dipun pelajari, ini orang-orang yang punya kapasitas, kredibilitas yang baik, pendidikan agamanya baik. Tidak seperti mereka yang hanya sebatas nelayan, tidak berpendidikan tinggi tapi sok-sokan, tidak punya kemampuan yang memadai tetapi tinggi hati, temperamental. Tidak akan pernah saya masukkan untuk Yesus pilih mereka. Itu kacamata manusia. Tapi sekali lagi, Yesus melihat dalamnya hatimu. Yesus tidak melihat casingmu. Yesus tidak melihat kelemahanmu. Yesus tidak melihat kekuranganmu. Ketika engkau mau serahkan hidupmu seperti ke-12 rasul ini, Dia akan ubah hidupmu menjadi hidup yang luar biasa di kemudian hari. Simon Petrus, salah satu uskup yang pertama, mendarma baktikan hidupnya kepada pelayanan kepada Yesus. Sampai ujungnya dia harus mati dengan disalib kepala di bawah. Murid-murid memiliki hati yang teguh. Selepas mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus disalib, mati, dan bangkit. Kisah para Rasul 2 ayat 32 berkata, kematian dan kebangkitannya kamilah saksinya. Kematian, kebangkitan Yesus menjadi titik kulminasi, titik balik habisnya pengharapan mereka. Menjadi penuh pengharapan ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesusnya bangkit. Thomas, satu di antara banyak orang yang di ujung pelayanan Yesus, berkata, ho kuriosmo, ho theosmo. Yohanes 20 ayat 27 dan 28 berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Maaf, kebalik, ya Tuhanku, ya Allahku. Ketika dia mencucukkan tangannya di telapak tangan Yesus dan lambung Yesus, Thomas bersaksi lewat ucapannya, ya Tuhanku, ya Allahku. Orang Yahudi
gak mengenal istilah bahasa keterkejutan. You know bahasa orang kaget? Oh my God, Masya Allah, gak kenal. Yahudi gak kenal kata-kata seperti itu. Jadi ketika dia berkata, ho kuriosmo, ho teosmo, ya Tuhanku, ya Allahku, ada kesaksian di dalam dirinya bahwa siapa yang di depannya bukan hanya sekedar rabi, bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar guru dan mentor, tapi dia Tuhan, dia Allah. Thomas seorang peragu menjadi sisi hidup manusia yang begitu teguh sampai dia mati di India kena tombak. Dan begitu banyak murid-murid yang lain menjadi martir Kristus. Semua. Hanya Yohanes bin Zebedius yang selamat dari hukuman mati. Yesus melihat potensi-potensi hidupmu, bukan melihat kelemahan-kelemahanmu. Yang sepakat katakan amin. Hari ini mungkin kau kekurangan. Hari ini mungkin kau lemah. Hari ini mungkin kau gak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Tapi ketika engkau hidup takut Tuhan, hidup takut Tuhan dan menyerahkan segenap hidupmu seperti halnya Sakyus, 12 orang rasul, Allah akan ubah hidupmu menjadi hidup yang penuh kuasa. Kuncinya satu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kuncinya ini, ada sebuah pepatah peribahasa Indonesia yang berkata, tak ada gading yang tak retak. Nobody perfect. Semua manusia, panjenengan dan saya, maaf kalau dipetani, dicuti hidupmu pasti penuh kelemahan, kekurangan. Yang sepakat katakan amin. Tapi sekali lagi, di dalam kelemahan, ketika engkau menyerahkan hidupmu, hidup takut akan Tuhan, Dia akan ubah kelemahanmu. Seperti halnya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Seorang atlet untuk bisa menjadi juara harus memenuhi beberapa kriteria. Siap fisik, mental, dan teknik. Tapi ada satu lagi yang harus dimiliki oleh atlet ini ketika bertanding. Apa itu? Fokus. Konsentrasi penuh. Fokus pada kehidupan. Fokus pada cita-citamu. Fokus pada tujuan hidupmu, tidak meleng ke kanan, tidak meleng ke kiri. Fokus. Ada dua fokus yang kita mau belajar malam hari ini. Satu fokus yang negatif dan dua fokus yang positif. Dua fokus yang saling berkontradiksi, yang menghasilkan impact atau pengaruh yang juga bertolak belakang ketika engkau menjalaninya, melakukannya. Yang pertama adalah fokus pada kelemahan kita. Ini enggak boleh panjenengan dan saya miliki. Buang jauh-jauh. Kalau fokus ini ada dalam hidupmu hari ini, ambil kikir rohani, ambil amplas kikir itu. Segera fokus kelemahanmu. Mengapa? Fokus pada kelemahan kita mendatangkan satu hal yang fatal. Satu hal yang mengerikan. Kalau panjenengan baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, judul perikopnya 12 orang pengintai. Gak lama saudaraku, sejatinya orang-orang Israel itu hanya menempuh perjalanan sekian bulan saja untuk masuk ke tanah Kanaan dari Gosen. Tetapi firman Tuhan berkata 40 tahun lamanya
Mereka harus mubeng minger di padang gurun. Semua itu terjadi akibat kisah di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Satu waktu, satu saat, Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melihat seperti apa toh tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Seperti apa? Dia utus 2 diantaranya adalah Yosua dan Kaleb. Dikatakan sekitar 40 hari kemudian, mereka pulang membawa berita kepada Musa. 10 orang diantaranya berkata, Musa, tanah Kanaan begitu hebat, begitu luar biasa, subur makmur. Tanahnya subur, air sungainya begitu deras mengalir, cocok untuk kita sebagai pengembala. Mengembalakan kambing domba kita, kita akan makmur di sana. Tapi Musa, di sana juga tinggal orang-orang enak, tinggal di dalam kubu-kubu pertahanan yang begitu kuat. Siapa orang-orang enak? Orang-orang yang tinggi besar, bak raksasa firman Tuhan katakan. Lalu apa kata ke-10 orang itu? Di hadapan mereka, siapa kita ini? Siapa bangsa Israel di hadapan mereka? Mereka pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Di dalam kelemahan kita ini hanya bekas budak. Kita tidak punya kemampuan untuk berperang. Kita tidak pernah dididik untuk angkat senjata. Kita belalang di hadapan mereka. Mereka lupa ketika mereka menghadapi masalah orang-orang enak, menghadapi begitu banyak rintangan untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka lupa kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, belum lama, Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah, Yod-He-Vav-He yang mereka sembah itu sudah menulahi orang-orang Mesir dengan 10 macam tulah di depan mata mereka. Dan tidak ada satupun korban di antara orang Israel. Bahkan tulah yang ke-10, anak sulung mati. Tidak saja anak sulung orang-orang Mesir, tapi hewan ternak sulung anak-anak orang-orang Mesir mati. Tapi firman Tuhan berkata tidak ada satupun hewan ternak, kambing, domba, kucingnya pun orang-orang Mesir gak ada yang mati. Karena begitu luar biasanya Allah Tuhan mereka. Tapi orang-orang enak membuat mereka menjadi buta mata rohaninya, lupa, tidak fokus pada mujizat yang Tuhan sudah beri. Belum lama juga mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Allah memberikan tiang awan sebagai penudung ketika mereka berjalan di tengah teriknya padang gurun. Mereka juga melihat tiang api yang membara, yang menuntun ketika mereka berjalan di malam hari. Adakah bangsa di muka bumi ini yang diperlakukan demikian istimewa selain bangsa Israel? Wonten. Tapi mereka lupa. Demi dilihat kesulitan, masalah, problem di depan mereka. Mereka lupa Allah sudah pernah menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kalau dulu engkau sudah ditolong Tuhan, engkau menerima mujizat Tuhan, maka Allah yang sama yang hari ini, besok, lusa, selamanya, selama darah masih mengalir di dalam hidupmu, dia tetap Tuhan yang menolong. Yang sepakat katakan amin. Karena masalah mereka buta, mereka juga lupa. Mereka pernah berjalan di tanah yang kering, tanah laut merah, laut Kolsom, yang dibuat terbelah oleh kuasa Tuhan. Mereka berjalan di atas tanah yang kering dengan dinding-dinding tembok air laut merah. Tapi kelemahan yang menjadi fokus mereka ketika mereka menghampiri problem, masalah, kesulitan bernama orang-orang enak. Apa yang terjadi?
yang paling ringan, yang paling tidak fatal mereka harus hadapi adalah mereka mendapat hukuman 40 tahun mubeng-mubeng di padang pasir, padang gurun. Perjalanannya menjadi tertunda ketika engkau dan saya tidak fokus pada apa yang kita tuju. Mari belajar fokus terhadap apa yang engkau dan saya tuju, cita-citakan. Baik fokus di dalam doamu maupun dalam fokus engkau mengusahakan, mengupayakannya. Dan akibat yang paling fatal, ke-10 orang yang memprovokasi orang-orang Israel mati. Tidak sampai di situ. Mereka yang terprovokasi memberontak kepada Musa, Harun dan Miriam, dikatakan satu generasi yang lahir di tanah Goshen. Tidak ada satupun kecuali Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Semuanya koid di padang gurun. Gara-gara apa? Bilangan 13 yang bercerita mereka tidak fokus. Bahkan mereka fokus pada kelemahan mereka. Mereka lupa akan Tuhan yang penuh kuasa. Nah, fokus seperti apa yang harus panjenengan dan saya punya? Tidak lain tidak bukan fokuslah pada Tuhan. Dua hal, fokus pada Tuhan itu seperti apa, bro? Fokuslah pada apa yang Tuhan perkatakan mengenai hidupmu. Mengenai hidupmu. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Fokuslah pada apa yang Tuhan perkatakan atas hidupmu. Kita buka Yesaya pasal yang ke-49. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi panjenengan sekalian Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Namamu, nama panjenengan dan saya ada di telapak tangan Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Dia selalu membawa, mengingat nama-nama panjenengan. Mengapa? Karena engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sakaria pasal yang kedua, kitab Nabi Sakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-8 lebih jelas berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Dia lukiskan namamu, tuliskan namamu di telapak tangannya. Karena panjenengan dan saya berharga di mata Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Mungkin bagi sebagian orang, kita ini sampah, gak berguna karena kelemahan, kekurangan kita. Saudara-saudara pun gak mau datang, hanya sekedar berkunjung, bersilaturahmi karena kelemahan kita. Tapi bagi Yesus, engkau dan saya adalah umat-umat yang berharga. Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-8, tidak perlu kita baca, nanti bisa panjenengan baca di rumah. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Orang Gerasa ini gila. ODGJ karena kata anak kekinian. Kentir kata mbah buyut saya. Edan. Sudah dirantai, sudah dipegang, ditangkap untuk diopenin, gak pernah bisa. Orang ini hanya keluyuran di dalam pekuburan-pekuburan yang ada di Gerasa.
Gak ada satupun orang yang mau ngopenin orang ini. Gak ada satupun orang yang mau merawat ini, karena orang ini kalau ngamuk medeni, saudaraku, kata firman Tuhan. Orang ini sampah bagi orang-orang Yahudi. Orang ini tidak berguna. Terbukti tidak ada satupun orang yang mau merawatnya. Dan seringkali manusia menganggap sesamanya begitu hinanya, begitu kotornya. Tapi sekali lagi, bagi Yesus, orang ini lebih berharga dari 2000 ekor babi. Orang ini lebih berharga dari apapun yang ada saat itu. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Di dalam segala kelemahan, kekuranganmu, keterbatasanmu. Asal engkau takut akan Dia, menyerahkan segenap hidupmu. Dia akan ubah hidupmu, menempatkan engkau pada segala kemungkinan yang indah yang akan terjadi. Yang terakhir, fokus pada Tuhan itu apa? Hiduplah seturut firman. Bagaimana kita mau turut firman, berjalan bersama firman, kalau yang namanya firman tidak pernah kita baca? Alkitab ini bukan firman Utina, pemain sepak bola, tapi firman Tuhan yang penuh kuasa ketika kita baca, kita renungkan, kita simpan di dalam hati setiap hari. Tidak pernah bosan saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo baca firman, runut dari Kejadian hingga Maleaki, dari Matius hingga Wahyu, saben hari. Firman ini akan menjadi rema menuntun hidupmu dan saya. Di dalam kelemahanmu, di dalam kekuranganmu, firman akan berkuasa menggali potensi-potensi yang luar biasa ketika engkau mau serahkan hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Kesimpulannya, saya undang petugas mimbar untuk bisa melayani kita. Hidup penuh kemungkinan yang indah yang akan menjadi milik bagian kita bila kita hidup sesuai firman Tuhan dan terus menggali potensi yang ada, sebab bagi Tuhan dan bagi orang beriman tidak ada yang mustahil. Menutup firman Tuhan malam hari ini, saya teringat orang janda Sarfat yang mungkin sama dengan keadaan kita hari-hari ini. Janda ini sudah hopeless, sudah putus asa karena 3 tahun lebih Samaria kena pagebluk, tidak turun hujan. Di tengah kekurangannya, dia hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Berbicara kekurangan, berbicara kelemahan, keadaan yang kepepet, kepojok, kehimpit, gak berdaya apa-apa. Tetapi ketika dia menuruti firman yang disampaikan oleh Elia, berikan bagiku sebuah roti bundar, baru engkau bikin buatmu dan bagi anakmu. Apa yang terjadi? Di tengah kekurangan keterbatasannya, hingga akhir masa pagebluk berlalu, janda ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, Allah yang sama yang sudah menolong janda Sarfat, Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang sudah memberi kemungkinan indah buat sepasang Bapak Ibu Gembala kita di tempat ini. Tuhan yang sama pula, yang akan mengangkat hidupmu, memuliakan hidupmu, menjadikan hidupmu lebih indah dari hari-hari ini. Asal engkau mendasari hidupmu dengan hidup takut akan Tuhan.
dan tetap fokus pada apa yang engkau cari, engkau tuju. Kanaan, tanah perjanjian. Tujuan kita bukan bumi ini. Kita hanya pendatang. Kita hanya orang asing di dunia ini. Tapi KTP kita yang sejati adalah di Kanaan sana, di Yerusalem baru. Kejar itu, upayakan itu dengan sekuat tenaga. Ketika engkau mengejar, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kata Matius 6:33, segalanya Tuhan berikan atas hidup. Bukan saja apa yang kau butuhkan, tapi apa yang kau perlukan. Apa yang kau inginkan ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini dengan perlahan-lahan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Amin. Terima kasih. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sambal Bapa, Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri Tuhan. Segenap hati, segenap suaramu, kau berikanku Tuhan. Biralah masuk hinaya. Terus cari kerajaan dan kebenarannya. Ketok pintu surganya dengan rindu hatimu. Seperti Sakius, kejar hadirat Yesus malam ini. Kejar hadiratnya, cari kebenarannya, cari terus kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau dapati hidupmu baik, engkau dapati hidupmu mulia. Kira baba sekenara laya. Sekali lagi bersama-sama, sekali lagi segenap hati. Haleluya. Oh. Setiap hati yang rindu malam ini, hati yang rindu diubahkan, hati yang mau berserah, Engkau bawa kami, Engkau tuntun kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Engkau pulihkan, Engkau segarkan, Engkau kuatkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Allah Immanuel, Allah besertamu. Selalu ada bagiku
percaya sekali lagi katakan, Engkau selalu ada di dalam hatiku. Dan mulai sembah, mulai angkat hatimu, mulai angkat suaramu. Sembah Dia, sembah Dia semampumu menyembah, sembah Dia sebisamu kau menyembah. Terus menyembah, terus menyembah, terus berserah, terus berharap, terus berharap. Angkat hatimu, angkat suaramu. Ada pengharapan di dalam Yesus, ada pengharapan di dalam Tuhan kita, ada kuasa di dalam apa yang kita imani. Kiralabalase. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah. Mari menyembah. Mari menyembah. Kirabababababa ya. Sekalipun dunia tidak melihat kami sebelah mata pun, sekalipun ayah ibu kami meninggalkan kami, tapi Engkau mengedangkan tangan-Mu untuk siap memeluk kami. Kami inilah gambaran anak-anak bungsu yang terhilang. Ketika kami meninggalkan kasih karunia itu untuk mencari dunia, apa yang kami miliki tinggallah kenangan. Tapi ketika kami mau berbalik kembali kepada Bapa itu, Engkau tetap menyambut kami, memberikan jubah kemuliaan bagi kami, tetap menempatkan kami pada posisi seorang anak yang dikasihi. Itulah kasih-Mu Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta. Waktu tempat selanjutnya serahkan hamba-Nya. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang
Kami bersyukur untuk pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan yang mencelikkan mata kami. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan memperdulikan bagi hidup kami Tuhan. Kami memang banyak kekurangan, keluarga kami banyak kekurangan, hidup kami banyak kekurangan. Tapi fokuslah bukan pada kekurangan-Mu, tapi fokuslah kepada mengasihi Tuhan. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan, kita fokus benar-benar kepada Tuhan. Percayalah, hidupmu tidak akan sama. Hidupmu tidak akan sama ketika engkau fokus kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan. Tuhan begitu baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarkan firman-Mu tidak hanya kami dengar, kami tangkap, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia hidup dalam kami. Kami menyadari bahwa kasih karunia hidup dalam kami. Sebesar, seberat apapun persoalan masalah yang kami hadapi, tapi tidak membuat kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami hidup karena mujizat, kami hidup karena mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau mengajarkan buat kami satu kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari saudara silakan saudara duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Jangankan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tambah suara lagi. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Yes, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan
jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib berkat-Mu, besar anugerah-Mu, takkan ku hentiku memuji nama-Mu. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami melayani dengan hati, kami melayani dengan segenap kemampuan kami, dan kami percaya semua pujian kemuliaan hanya untuk hormat kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh youth yang sudah hari ini memberikan pelayanannya bagi kami. Dan kami beribadah dengan sukacita, kami beribadah dengan antusias, dan kami beribadah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami pulang bersama berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun memerintah dalam hidupmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah-anugerah baru turun bagi hidupmu. Semuanya ini kami mintakan dalam nama berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adakan, Tuhan adakan.